sekali waktu Syekh Zamakhsyari melakukan perjalanan menggunakan bahtera, kapal laut, dia arungi lautan. Di tengah laut terjadi badai, angin begitu kencang, ombak mengombang-ambingkan kapal. Pada saat itu orang semua ketakutan, semua lari ke dalam kapal kecuali Syekh Zamakhsyari malah keluar ke dek kapal hadirin, sambil bawa tongkatnya. Melihat ombak yang begitu tinggi, Syekh Zamakhsyari mengangkat tongkatnya dan memukulkan tongkatnya ke laut sambil mengatakan, uskun ya buhair fa inna fawqakal bahr. Tenanglah engkau hei laut yang kecil, laut yang besarnya ada di atas ini. Aneh lautnya. Subhanallah, dengan izin Allah hadirin, itu lautan yang mengamuk langsung tenang. Tapi di sini Allah ingin memberikan pelajaran bahwa tidak boleh engkau walaupun memiliki ilmu terus sombong dan angkuh, merasa dirimu lebih hebat. Maka saat itu Allah mengutus satu ekor ikan dari dasar laut hadirin. Keluar ikan, as-samakah. Ini ikan mengatakan kepada Syekh Zamakhsyari, subhanallah, diizinkan oleh Allah berbicara dengan bahasa Arab yang fasih. Dia katakan, ya Zamakhsyari, in kunta bahran fa'ajib su'ali. Dia bilang, hei Zamakhsyari, kalau engkau laut yang besar, maka tolong jawab pertanyaan saya. Zamakhsyari berpendapat, jangankan ikan, ulama saya jawab, apalagi ikan. Dia bilang, tafadhali, apa yang kau ingin tanyakan? Dia bilang, ya Zamakhsyari, saya mau tanya, kalau seandainya manusia dirubah wujudnya oleh Allah menjadi benda mati, atau dirubah wujudnya menjadi hewan, dirubah wujud menjadi hewan sebagaimana Bani Israel dahulu kala yang ahli sabat yang dirubah wujudnya oleh Allah menjadi hewan, atau dirubah jadi benda mati seperti cerita orang-orang Minang nih tentang Malin Kundang ya. Dia bilang, kalau manusia dirubah wujudnya menjadi benda mati atau menjadi hewan, maka saya mau tanya, berapa iddah buat istrinya? Zamakhsyari bingung, di kitab fikih nggak ada kayak begini. Yang ada iddatul wafa, iddatul haya, iddatul hamal. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya fattahu ya alim. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala di pagi menjelang siang ini. Kita mendapatkan anugerah besar dari Allah. Itu ditandai Allah izinkan orang-orang yang Allah cintai untuk berkunjung, untuk melihat, untuk memberikan pedoman, teladan, nasihat untuk kita. Alhamdulillah telah hadir bersama kita Sayyidil Habib Syafiq bin Ali Ridha. Kita doakan selalu semoga Allah panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat walafiat. Allah tambahkan keberkahan ilmu beliau. Allah jaga, Allah lindungi beliau, keluarga beliau. Segala doa dan hajat beliau dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alhamdulillah hadir bersama kita Ustaz Bobi, Mudirul Ma'had Darul Talib Kota Solo. Alhamdulillah beliau yang mewasilahi. Alhamdulillah sering kita dikunjungi, didatangi oleh para zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu juga berkat
perjuangan beliau. Kita doakan Ustadz Bobi dalam keadaan sehat walafiat. Pondok beliau kita doakan juga semoga semakin berkembang dan segala hajat dan doa beliau dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alhamdulillah hadir bersama kita Ketua Yayasan Pondok Pesantren Nurul Yakin Al-Hufadz Kota Padang. Alhamdulillah beliau banyak memberi kita motivasi tadi, nasihat yang perlu kita ketahui dari cerita beliau yang sangat menarik tadi kita simak, kita dengar. Beliau juga merupakan dipilih sebagai pemuda pelopor Sumatera Barat. Alhamdulillah saat ini beliau sedang punya hajat besar. Di samping memajukan pondok pesantren yang beliau bina secara khusus dan Nurul Yakin secara umum, beliau sedang berjuang, kini sedang mencalek untuk menjadi anggota dewan tingkat Kota Padang. Kita doakan kalau orang seperti beliau terpilih, kita yakin seluruh pikiran beliau akan dicurahkan untuk bagaimana mensyiarkan Islam, memajukan pendidikan Islam, tentu terutama Nurul Yakin. Kita doakan baik barek kece orang tua-tua kita namputi aku tonton jadi buah dan alhamdulillah hadir bersama kita guru sepuh kita Buya Zubir dan seluruh guru-guru majelis guru, alhamdulillah para ungku dan ustazah, dan tak lupa juga orang tua-tua kami, alhamdulillah yang menyempatkan hadir. Kita doakan seluruh yang berjuang untuk Nurul Yakin, yang berjuang untuk dengan segala kemampuan yang ada, barangkali membantu berjuang dengan pikiran, dengan tenaga, dengan materi, dengan doa. Mudah-mudahan seluruh itu Allah balasi dengan balasan yang berlipat ganda. Tentunya selalu yang kami cintai, yang kami doakan anak-anak kami, para santriwan dan santriwati yang alhamdulillah kita sedang berbahagia karena mendapatkan anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kita telah sangat rindu dan sangat menunggu-nunggu untayan hikmah dan nasihat yang akan disampaikan oleh guru kita Sayyidil Habib Syafiq di hadapan kita bersama. Kalau kedatangan cucu Rasulullah saja begitu hebat getarannya, begitu hebat rasanya yang Allah berikan, apalagi nanti Allah perjumpakan kita dengan kakek beliau. Kita bermohon kepada Allah semoga kehadiran zuriat-zuriat Rasulullah, kehadiran para pejuang, para pewaris Rasulullah menyambungkan kita dengan segala kekurangan dan keterbatasan kita, sehingga kita bisa mengikut di belakang beliau, satu rombongan dengan rombongan beliau hendaknya. Barangkali tidak ada kata yang bisa kami sampaikan. Tentu seluruh hadirin wal hadirat, tamu-tamu kami, para jamaah kami, seluruhnya yang hadir, kami doakan semoga seluruh hajat-hajat kita dikabulkan Allah. Yang jaleh duduknya kita saat ini dalam majelis ilmu, majelis salawat, majelis maulid, kita yakin kita masing-masing punya persoalan, punya masalah, punya hajat, punya keinginan. Kalau dengan kelemahan awak, rasanya sulit awak untuk bagaimana menggugah pintu rahmat Allah dengan segala kekotoran diri awak. Tetapi mudah-mudahan dengan kita bermajelis dengan orang-orang yang insya Allah dimuliakan dan dicintai oleh Allah, menjadi sebab segala hajat kita dikabulkan Allah. Itu barangkali tanpa memanjang kata hantaran, kata mukaddimah, mari kita simak dengan khusyuk dan khidmat. Mari kita dengarkan nasihat yang akan disampaikan oleh Sayyidil Habib. Fa'alaihi falyatafadhal mashkura. Ayo. Nggak usah. Nggak usah.
صلوا على النبي محمد. الصلاة على النبي. Allahumma salli wa sallim ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad sallallahu miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, para asatidz, tokoh masyarakat, para hujjaj, khusus keluarga besar pondok pesantren Nurul Yakin yang insya Allah selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Perkumpulan kita di pagi hari ini adalah ahbab, ini merupakan bentuk taufik dan hidayah dari Allah. Tentunya seorang hamba tidak mungkin bisa melakukan kebaikan, tidak mungkin bisa melakukan ta'ah, tidak mungkin bisa melakukan hal yang bagus untuk mendekatkan diri kepada Allah tanpa ada taufik dari Allah. Hadirnya kita di tempat ini semuanya sudah ditakdirkan Allah dari sebelum Allah ciptakan kita semuanya. Bahwasanya Allah sudah mengatur, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan semua makhluk-makhluknya dan juga menciptakan semua yang dilakukan hamba-hambanya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian juga perbuatan kalian. Hadirnya kita saat ini adalah ahbab, itu pun juga telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadisnya, innakum satujma'una fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakuna 'alaqatan mithla dhalik thumma yakuna mudghatan mithla dhalik thumma yursal ilayhi al-malak fayunfukhu fihi ar-ruh wa yu'mar bi 4 kalimat bikatbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa syaqi'u sa'id fa wallazi nafsi bi yadihi ila akhir al-hadits. Nabi menyatakan bahwa kita semuanya ya ahbab, semuanya tanpa terkecuali terkumpul di dalam rahim ibu kita berbentuk nutfah selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi alaqah juga 40 hari. Kemudian berubah menjadi mudghah, gumpalan daging juga 40 hari. Setelah berlalu 120 hari atau 4 bulan lamanya, saat itulah Allah utus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam janin kita. Dan saat ditiupkan ruh, maka diperintahkan ini malaikat untuk mencatat 4 takdir, 4 ketentuan. Kita belum dilahirkan, tapi sudah diatur 4 perkara ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang pertama? Bikatbi rizqih. Rezeki kita sudah diatur sama Allah. Semua yang kita dapatkan saat ini, apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai saat ini, semua telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga manusia kalau pengen berusaha semaksimal mungkin, tapi kalau memang belum takdirnya nggak mungkin mendapatkannya. Ada orang berusaha mendapatkan rezeki siang malam, tapi kalau belum ditakdirkan Allah nggak mungkin dapat. Makanya Imam Al-Haddad belum menyatakan dalam qasidahnya, alladzi li ghairik lam yasil ilaik walladzi gusim lak hafilun ladaik. Semua rezeki li ghairik yang mana ditakdirkan Allah bukan untukmu, maka engkau nggak bakal mendapatkannya. Walaupun kita berusaha semaksimal mungkin, nggak mungkin dapat. Walakin gusimlah, dan rezeki yang memang ditakdirkan Allah untukmu hafilun ladaik, bakal datang dengan sendirinya kepadamu. Walaupun mungkin manusia berusaha menjegalnya, walaupun manusia lainnya berusaha membatalkannya, berusaha menghalanginya, tapi kalau memang sudah rezeki dari Allah, nggak mungkin luput dari kita ya ahbab. Dan ingatlah bahwa manusia ini nggak bakal meninggal sebelum suapan terakhirnya masuk ke mulutnya. Jadi semuanya ini udah ditakdirkan Allah. Pernah ada satu kisah, satu orang hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala jalan di lereng jurang. Ketika sedang jalan dalam keadaan lengah, dia terperosok masuk ke dalam jurang, terjatuh. Yang mana biasanya orang kalau jatuh ke situ meninggal dunia. Subhanallah, begitu terjatuh sampai ke dasar sehat. Badannya tidak luka sedikit pun, tidak ada yang patah dari tulangnya, tubuhnya.
Cuman dia berteriak mau naik nggak bisa, berteriak minta tolong. Aghithni, tolong saya, tolong saya. Kebetulan ada yang lewat. Melihat ada orang terperosok di dalam jurang, ditolong. Dilemparkan tali, diangkat ke atas. Begitu sampai di atas, ya, dalam keadaan terengah-engah, lelah, dia naik ke atas dari jurang ke atas. Maka ditanya apa yang terjadi sebenarnya. Dia bercerita, cuman dalam keadaan terengah-engah. Dia bilang tunggu sebentar, jangan cerita dulu. Dikasih susu, hadirin. Bilang isyrab awalan al-laban, minum susu dulu, habis ini baru cerita. Dia minum susu. Ketika sudah tenang, baru bilang, ayo sekarang cerita. Maka dia cerita dengan dipraktekkan. Tadi saya jalan sini, waktu jalan ke sini terbosok, jatuh lagi kedua kali, hadirin. Cuman yang jatuh kedua meninggal dunia. Artinya apa? Tempat boleh sama, jatuhnya boleh sama, hadirin. Cuman dia takdirnya belum meninggal. Kenapa? Suapan susu belum diminum, itu suapan terakhirnya dia. Kata. Jadi rezeki sudah diatur sama Allah. Wa ajal kita. Bagaimana kapan kita wafat? Dalam keadaan apa kita wafat? Di mana kita wafat? Itu semua juga sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa amal perbuatan kita. Seperti kita saat ini ya ahbab, kita duduk di majelis ini. Duduk bersama membaca salawat kepada Nabi besar Muhammad. Duduk bersama para ulama-ulama kita, para tokoh-tokoh kita. Kita duduk di tempat ini dan antum sekalian, hei para santri dan santriwati, duduknya antum di pondok pesantren Nurul Yaqin ini juga adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita nikmati ini anugerah Allah. Bisa duduk di majelis ta'lim, bisa duduk di majelis ilmu, bisa duduk di pondok pesantren, ada nikmat. Waktu kita terjaga, masa muda kita nggak sia-sia, hadirin. Yang mana kalau kita lihat di luar sana, para pemuda-pemudi yang seusia antum saat ini, mungkin dalam keadaan lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tidak mengerti salat berjamaah, tidak mengerti azkar, tidak mengerti Al-Qur'an, tapi antum dipilih oleh Allah. Dikhususkan oleh Allah untuk mengenal agama Allah. Dikhususkan oleh Allah untuk menjadi pewaris-pewarisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya wa amalih wa syaqi'us sa'id. Keberuntungan atau merugi nanti di akhirat kelak, itu pun juga sudah digariskan oleh Allah. Makanya ulama-ulama mengajarkan kepada kita bahwa kita harus berusaha, hadirin, untuk bisa meraih kebahagiaan di dunia serta akhirat kelak. Dengan apa? Dengan seperti ini. Duduk di majelis ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, maka dinyatakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullun muyassarun lima khuliqalah. Segala kemudahan itu disiapkan Allah, memang untuk itu diciptakan. Ketika antum dipilih menjadi santri, dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang ingin mempelajari ilmu agama Allah, ini tanda kalau Allah menginginkan antum menjadi orang besar nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dijaga ini nikmat. Jangan kita sia-siakan. Jangan duduk di pesantren setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun selalu lalai. Keadaan 4 tahun dia selalu melanggar. Duduk 4 tahun di pondok pesantren selalu melakukan mukhalafah. Duduk 4 tahun di pondok pesantren suka melanggar aturan. Yang kayak begini, hadirin, gak mungkin jadi orang besar. Jadi orang besar punya kesungguhan. Makanya kalau kita lihat para aulia, para salihin, para ulama-ulama, hadirin, mereka menghabiskan masa mudanya untuk menuntut ilmu dengan semangatnya, bukan dengan sia-sia, bukan dengan waktu yang dilalaikan sama mereka lah. Mereka sibukkan. Dahulu di negeri Hadramaut ada satu orang ulama besar bernama Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman bin Syekh Abu Bakar bin Salim, waktu dia ingin belajar dari kota Sihir, ingin berangkat ke kota Teri, itu perjalanan mungkin kalau sekarang nih hadirin, ya, kalau kita pakai mobil itu kurang lebih 8 jam perjalanan. Zaman dulu belum ada mobil, ya, masih jalan kaki, masih naik unta, hadirin, berhari-hari dia jalan. Dia berangkat dari kota Sihir ke kota Teri dengan niatan untuk belajar menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Uminya melihat ibunya beliau ini, ketika melihat ini anak masih kecil tapi punya semangat menimba ilmu agama Allah, makanya uminya khawatir jangan-jangan nanti di sana mungkin tidurnya susah,
tidak ada alas tempat tidur dan lain-lainnya, makanya digulungkan kasur, dijadikan bekal buat dia. Ya Abdullah, ini kasur Umi ikatkan, Umi gulung, nanti kalau sampai sana bentangkan kau bisa tidur di atasnya. Bilang baik nih. Dibawa berangkat hadirin. Perjalanan berhari-hari, kasur yang digulung Uminya ada sama beliau. Begitu sampai ke dalam Rubat Terim di pondok pesantren, melihat semua santri begitu semangatnya belajar. Di sana sedang mengkaji ilmu, di situ sedang menghafal Al-Qur'an, menghafal daripada matan, di situ sedang mengkaji, membaca mutalaah, murajaah. Hingga akhirnya dia bilang, kayaknya nggak ada waktu untuk tidur. Dia ikut bergaul bersama santri, ikut membaur bersama santri sampai 4 tahun lamanya dia belajar, itu gulungan kasur nggak pernah dibuka sama dia. 4 tahun nggak pernah tidur membaringkan tubuhnya. Nah kalau santri bagaimana? Ada waktu luang sedikit tidur langsung ya. Tapi beliau 4 tahun subhanallah tidurnya cuma khafawat. Kenapa? Haus akan ilmu, menikmati akan ilmu. Makanya jadi orang besar hadirin. Al-Imam Abdullah bin Abdurrahman ibn Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan juga beliau itu orang tuanya kadang ngirim surat, sebab zaman dulu belum ada handphone, belum ada telepon dan lain-lainnya. Jadi mengirim surat. Itu mengirim surat, itu surat gak dibaca sama dia. Surat dari kota Syihir, dari kampungnya itu yang ditujukan kepada beliau. Itu semua suratnya dimasukkan ke dalam kasur yang digulung oleh Uminya itu. Tidak satu pun dibaca, semua dimasukin. Sampai setelah 4 tahun baru dibuka. Dibaca suratnya satu demi satu saat dia ingin pulang. Ada kabar fulan meninggal, kabar fulan sedang sakit, kabar fulan menikah, kabar fulan punya anak, kabar fulan begini, kabar fulan begitu. Kenapa dilakukan itu hadirin? Sebab dia khawatir kalau dia baca surat dari orang tuanya atau dari keluarganya, itu bisa membuat pikiran bagi dia sehingga bisa malas belajar. Ini juga santri yang laki juga yang perempuan. Jangan kita manja. Sebentar-bentar mau telepon orang tua. Kalau dapat kabar dari orang tua biasanya mulai ini anak mulai malas, tadinya semangat belajar, atau jadi malas belajar. Sebab kita juga melihat santri yang tadi kita lihat semangat luar biasa, tapi subhanallah kita dapatkan toto menurun. Kita tanya kenapa? Dia bilang, Habib, saya lagi punya masalah keluarga. Orang tua saya begini. Nah, ini jadi masalah. Makanya hadirin hadirat, waktu belajarnya antum nggak lama di sini, cuma beberapa tahun. Gunakan waktu sebaik-baiknya, sibukkan dengan ilmu. Ilmu ini berkata kepada kita, a'tini kullak wa sawfa a'tika ba'di. Seakan-akan lisanul hal akan ilmu berkata, berikan semua kemampuanmu, berikan semua waktumu, kemungkinan akan aku bagi sedikit dariku untukmu. Makanya orang yang belajar sungguh-sungguh nggak mungkin bisa menguasai semua ilmu hadirin. Dahulu ada Imam Abdurrahman bin Faqih. Al-Imam Abdurrahman bin Faqih hadirin, ulama besar, murid daripada Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Beliau ini digelari dengan Allamatud Dunya, orang yang paling alim sedunia di zamannya. Hadal Imam Abdurrahman bin Faqih, beliau ketika sedang pergi haji ke Baitullahil Haram, subhanallah sedang berjalan berjumpa dengan satu pemuda. Ini pemuda berjalan menuju Imam Abdurrahman, tidak saling kenal hadirin, bersenggolan. Waktu bersenggolan, ketika bersenggolan, ini pemuda memandang wajah Abdurrahman. Dilihat wajah Habib Abdurrahman, diperhatikan benar-benar, kemudian dibilang, saya tahu siapa namamu. Namamu Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih. Engkau berasal dari negeri Hadramut kota Tarim. Engkau sampai ke Mekah tanggal sekian. Subhanallah. Ini baru kesenggol aja dia tahu hadirin ya. Hai Abdurrahman nanya, "Hei pemuda, ini kau bisa tahu saya sedemikian rupa berdasarkan ilmu apa karomah atau keramat?" Bilang, "Hadza ilm." Ini ilmu. Maka Hai Abdurrahman bin Faqih tersenyum, kagum lihat pemuda kayak begini. Maka didorong ini pemuda ke belakang hadirin. Ketika pemuda ini didorong ke belakang, itu tanah yang diinjak oleh pemuda diambil oleh Abdurrahman. Enggak pakai lihat mukanya hadirin. Kalau ini pemuda lihat mukanya, kalau Abdurrahman lihat debu yang diinjak oleh pemuda ini. Dilihat nama ente fulan bin fulan. Ente berasal dari Maroko.
ente datang ke Mekah tanggal sekian, dan saat ini nih guru ente wafat. Yang guru ente bernama Fulan bin Fulan meninggal dunia. Sekarang nih lagi dicabut nyawanya. Terkejut ini pemuda. Dia Habib, ini ilmu apa karomah? Dia bilang hadza ilm. Ya. Dibilang ilmu apa? Bilang ini namanya ilmu turab, ya, ilmu debu hadirin. Ini kira-kira diajarin nggak dalam pondok pesantren Nurul Yakin ini? Ya? Kalau nggak bahaya ya, saling lihat debu semua gitu. Ada ilmu yang mungkin nggak kita dapatkan hadirin. Tapi dengan kesungguhan luar biasa, insya Allah kita mendapatkannya. Lebih dari itu Allah bisa berikan pada kita. Makanya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ilmu seperti ini ada. Mungkin orang sekarang, zaman sekarang menamai ilmu gestur tubuh ya. Dulu ingat Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu warḍah pernah mempelajari ilmu ini, Al-Imam Syafi'i. Jadi dia baca, dia kaji tentang satu ilmu ini, sehingga dia bisa kalau memandang wajah seseorang bisa membedakan ini orang baik atau orang tidak baik, niatnya bagus atau niatnya nggak bagus, orang dermawan atau orang pelit, dengan memandang wajah. Maka subhanallah, ketika dia pelajari, dikuasai teorinya, maka dia ingin coba mempraktekkan hal ini. Dilihat ada satu orang, diperhatikan, masya Allah, ini muka orang perit, ya, muka orang kikir, dari bentuk hidungnya, bentuk alis ini muka orang kikir katanya. Cuma mau dipraktekin, benar nggak ini ilmu? Didatangi oleh Imam Syafi'i, ditegur, disapa. Kata Imam Syafi'i, ya fulan, kira-kira saya boleh mampir nggak ke rumahmu? Ini orang mengatakan, oh dengan senang hati ya Imam, fadol, ayo mampir ke rumah saya. Imam Syafi'i bingung, kok orang pelit, orang kikir menawarkan saya datang ke rumahnya, kok diizinkan dengan mudah? Datang Imam Syafi'i, masih ragu, benar nggak ini ilmu? Begitu sampai Imam Syafi'i langsung dijamu makanan hadirin. Makanan begitu mewahnya, buah-buahan dikeluarin semuanya. Sambil mengatakan, tafadhal ya Imam, kul hadhil at'imah. Silakan makan makanan ini. Al-Imam Syafi'i makan sambil bingung hadirin. Kayaknya ilmu saya salah nih. Nggak benar ilmu saya. Orang sedermawan luar biasa. Saya cuma pengen mampir, dihidangkan makanan begitu mewahnya. Tapi Imam Syafi'i tetap ingin mengetahui. Kata Imam Syafi'i, pulang, kalau saya menginap di rumah ente boleh atau nggak boleh? Oh silakan ya Imam. Disiapkan kamar khusus hadirin buat Al-Imam Syafi'i. 1 malam, 2 malam, sampai 3 malam. Sampai Imam Syafi'i mengambil kesimpulan, berarti ilmu yang saya amalkan atau ilmu yang saya pelajari salah kayaknya. Setelah 3 hari bilang kepada orang ini, pulang, jazakallah khair, ya, saya udah diterima di rumahmu, dikasih makan, dikasih tempat tinggal, ya, yang namanya tamu itu nggak lebih dari 3 hari, ya. Maka sekarang saya mau minta izin mau pulang. Maka orang ini bilang, Imam tunggu sebentar ya, ada yang saya mau berikan pada anda. Kata Imam Syafi'i, subhanallah, sudah 3 hari diizinkan makan, diizinkan tidur, sekarang mau dibawain besek oleh-oleh lagi ya. Gak lama keluar ini orang bawa secari kertas hadirin. Apa isinya? Bon. Ini bon itu selama 3 hari ya Imam, makan sekian, tidur tempat ini sekian, maka tolong dibayar dulu sebelum kau tinggalkan tempat ini. Imam Syafi'i dengar kayak gitu hadirin, gak marah, langsung sujud syukur. Dia bilang alhamdulillah. Ini orang bingung, kenapa ya Imam? Berarti ilmu yang anda dapatkan benar adanya. Kenapa? Berarti ente bukan orang dermawan, ente orang pelit itu. Hadza ilm hadirin, luas, banyak. Walaupun kita nggak mungkin mempelajari itu hadirin, tapi intinya jangan pernah merasa cukup dengan ilmu yang kita miliki. Selalu kurang. Di pondok pesantren kita udah dapatkan ilmu banyak, tetap kurang. Dahulu ini satu kisah juga. Ada kisah tentang Syekh Zamakhsyari. Nah, kita tahu Syekh Zamakhsyari ini dinyatakan adalah salah satu ulama Mu'tazilah. Dalam riwayat dia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang kita bahas di sini hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, lihat bagaimana ilmu yang dimiliki oleh dia dan kehausan dia akan ilmu. Syekh Zamakhsyari dia ini digelari dengan Bahrul Ulum, lautan ilmu. Sebab dia siap melakukan perjalanan mendatangi ulama untuk apa? Untuk berdebat. Ulama manapun kalau mendengar nama Syekh Zamakhsyari mundur hadirin. Kenapa? Ahli dalam berdebat, ahli mengungkap dalil, sehingga para ulama kalau berjumpa dengan Syekh Zamakhsyari mundur hadirin. Subhanallah,
sekali waktu Syekh Zamakhsyari melakukan perjalanan menggunakan bahtera, kapal laut, dia arungi lautan. Di tengah laut terjadi badai, angin begitu kencang, ombak mengombang-ambingkan kapal. Pada saat itu orang semua ketakutan, semua lari ke dalam kapal kecuali Syekh Zamakhsyari malah keluar ke dek kapal hadirin. Sambil bawa tongkatnya, melihat ombak yang begitu tinggi, Syekh Zamakhsyari mengangkat tongkatnya dan memukulkan tongkatnya ke laut sambil mengatakan, uskun ya buhair fa inna fawqakal bahr. Tenanglah engkau hei laut yang kecil, laut yang besarnya ada di atas ini. Aneh lautnya. Subhanallah, dengan izin Allah hadirin, itu lautan yang mengamuk langsung tenang. Tapi di sini Allah ingin memberikan pelajaran bahwa tidak boleh engkau walaupun memiliki ilmu terus sombong dan angkuh, merasa dirimu lebih hebat. Maka saat itu Allah mengutus satu ekor ikan dari dasar laut hadirin. Keluar ikan, as-samakah. Ini ikan mengatakan kepada Syekh Zamakhsyari, subhanallah, diizinkan oleh Allah berbicara dengan bahasa Arab yang fasih. Dia katakan, ya Zamakhsyari, in kunta bahran fa'ajib su'ali. Dia bilang, hei Zamakhsyari, kalau engkau laut yang besar, maka tolong jawab pertanyaan saya. Zamakhsyari berpendapat, jangankan ikan, ulama saya jawab, apalagi ikan. Dia bilang, tafadhali, apa yang kau ingin tanyakan? Dia bilang, ya Zamakhsyari, saya mau tanya, kalau seandainya manusia dirubah wujudnya oleh Allah menjadi benda mati, atau dirubah wujudnya menjadi hewan, dirubah wujud menjadi hewan sebagaimana Bani Israel dahulu kala yang ahli sabat yang dirubah wujudnya oleh Allah menjadi hewan, atau dirubah jadi benda mati seperti cerita orang-orang Minang nih tentang Malin Kundang ya. Dia bilang, kalau manusia dirubah wujudnya menjadi benda mati atau menjadi hewan, maka saya mau tanya, berapa iddah buat istrinya? Zamakhsyari bingung, di kitab fikih nggak ada kayak begini. Yang ada iddatul wafa, iddatul haya, iddatul hamal. Ya, disebutkan oleh ulama dalam kitab fikih, kalau seandainya seorang suami meninggal dan istri dalam keadaan mengandung atau tidak dalam keadaan mengandung, maka masa iddahnya sampai melahirkan. Kalau seandainya iddatul wafa, istri dalam keadaan nggak hamil, maka iddahnya 4 bulan 10 hari. Atau dalam keadaan tidak hamil tapi dia ini min zatil haid, maka salah satu guru, kalau seandainya dia udah monopause, maka iddahnya adalah 3 bulan. Ini yang dihafal oleh Imam Zamakhsyari. Sekarang ditanya, bagaimana kalau orang tersebut nggak mati tapi dirubah wujudnya oleh Allah menjadi hewan atau benda mati? Berapa iddah buat istrinya? Maka terdiamlah Zamakhsyari, nggak bisa jawab. Bengong, bilang, Gaulia ikan, terus terang, ini pertanyaan aneh nggak bisa jawab. Ikan pun berkata, ya Zamakhsyari, kalau engkau nggak tahu masalah ini, jangan ngaku-ngaku sebagai lautan ilmu. Kenapa? Kita ini para ikan tahu jawabannya. Masya Allah, berarti di laut ada juga majlis taklim ya. Bang, kita para ikan tahu jawabannya. Kenapa Allah ingin menegur ini Zamakhsyari? Maka Zamakhsyari yang haus akan ilmu berkata, kalau begitu tolong ajarkan padaku apa jawabannya. Maka dijawab oleh sang ikan, baik, akan aku ajarkan pada engkau ya Zamakhsyari, tapi tolong jadikan aku salah satu gurumu. Maka di dalam manaqib Syekh Zamakhsyari, dia antara gurunya adalah samakah. As-samakah yakni ikan hadirin. Maka ditanya, dia bilang apa jawabannya? Dia bilang, ya Zamakhsyari, kalau dirubah wujudnya menjadi benda mati, maka iddatuha iddatul wafah. 4 bulan 10 hari kalau lagi dalam keadaan nggak hamil atau dalam keadaan mengandung, maka adalah sampai melahirkan. Kalau seandainya dirubah wujudnya menjadi hewan atau menjadi makhluk lain, maka iddahnya adalah iddatul haya, tergantung hamil, nggak hamil, zatul haid atau Aisyah dan lain-lainnya. Maka diambillah ilmu oleh Zamakhsyari hadirin. Artinya seluas apapun ilmu kita nggak bakal bisa menguasai semua ilmu yang ada di muka bumi ini. Semuanya hadirin. Makanya ini yang berusaha aja nggak mungkin mendapatkan semuanya. Lalu bagaimana yang malas-malasan? Bagaimana yang suka melanggar? Bagaimana yang tidak pernah hadir? Bagaimana yang nggak pernah murojaah? Apa yang didapatkan? Makanya hadirin, hadirat, pesan saya buat seluruh santri dan santriwati,
kesempatan yang ada diberikan Allah buat antum sekalian. Ini adalah kesempatan yang besar dari Allah. Ini adalah nikmat yang besar dari Allah. Ingatlah, hada ni'mah, jangan kita telantarkan. In kunta fi ni'matin far'aha, fa innal ma'afi tuzilun ni'am, fahfazha bi syukril ilah, fa innal ilaha syari'un niqam. Kalau engkau dalam keadaan nikmat, jaga ini nikmat, jaga ini nikmat. Jangan bermaksiat pada Allah. Sebab maksiat sekecil apapun itu bisa menghilangkan nikmat. Saat menimba ilmu agama Allah dia maksiat, maka akan hilang ilmu yang dimiliki oleh dia. Maka jangan bermaksiat. Makanya Imam Al-Haddad, ya, ulama besar, guru daripada Imam Abdurrahman bin Faqih yang tadi kita ceritakan hadirin. Ada Imam Al-Haddad, dia bilang, niltu minal ilm laita bimuzahamati rijal wala bikasrati su'al. Saya punya ilmu, kata Imam Al-Haddad, bukan karena sering duduk sama ulama, bukan karena sering nanya, bukan. Tapi rahasia Imam Al-Haddad dapat ilmu dua hal hadirin. Niltu minal ilm, sebab apa? Sebab inkisar fi jawfil lail wa khuluwi qalbi anid dunya. Saya dapatkan ilmu ini sebab setiap malam waktu tahajud saya nangis pada Allah. Saya memohon kepada Allah. Saya meminta kepada Allah. Dan kedua, saya kosongkan hatiku dalam urusan dunia. Saya tidak melihat pada dunia, sibuk dengan ilmu, sibuk dengan pelajaran. Maka dengan dua hal ini saya mendapatkan ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah, khususnya para santri dan santriwati, ayo gunakan kesempatan mumpung di pondok pesantren. Kita timba benar-benar ilmu. Kita jadikan diri kita adalah orang yang taat pada Allah. Laksanakan sholat berjamaah, jangan ditinggal. Adrik dia takbiratul ihram al imam. Dapatkan takbiratul ihram dengan imam. Jangan sampai sholat berjamaah kita ketinggalan terus, selalu masbuk. Jangan. Selalu ada, sebelum imam datang kita sudah ada di musola, sudah ada di tempat ini. Untuk apa? Biar nanti begitu imam takbiratul ihram kita langsung takbiratul ihram. Sebab likulli syai'in safwah wa safwatus salat takbiratul ula ma'al imam. Segala sesuatu ada intisarinya, dan intisari dalam sholat berjamaah adalah kalau engkau bisa mendapatkan takbiratul ihram dengan imam. Gimana mendapatkan takbiratul ihram dengan imam? Artinya ketika imam takbir langsung kita sibukkan diri kita dengan takbir. Jadi begitu imam takbir Allahu Akbar, kita nggak sibuk lagi dengan membenarkan pakaian, tidak sibuk lagi dengan membenarkan ini dan itu, tidak menoleh kanan kiri, langsung takbir setelah takbirnya imam. Maka orang yang melaksanakan takbiratul ihram, mendapatkan takbiratul ihram dengan imam 40 hari aja. 40 hari. Dia benar-benar jalankan salat 5 waktu berjamaah, mendapatkan takbiratul ihram dengan imam, maka diselamatkan hatinya daripada sifat nifaq dan diselamatkan jasadnya dari api neraka Allah. Dijamin dua keselamatan. Keselamatan dari sifat munafik dan selamat dari api neraka Allah. Hadza sudah sepatutnya bagi kita para santri. Mumpung di sini, kita nggak tahu kalau di luar pondok pesantren mau sholat berjamaah mungkin susah. Mungkin mau kumpul kayak begini sulit. Tapi mumpung di pondok pesantren kita amalkan berjamaah selalu ada sebelum imam datang, dan dapatkan takbiratul ihram dengan imam. Hakada. Kemudian juga hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa selain menimba ilmu agama Allah dengan zikir-zikir yang ada yang diajarkan di pondok pesantren. Wirid diamalkan, zikir dibaca. Jangan kita fokus dengan ilmu sampai lupa wirid, sampai lupa Quran, jangan. Ada waktunya ilmu, ada waktunya wirid, zikir. Cuman juga jangan dibalik, jangan wirid terus menuntut ilmunya, enggak, salah juga. Lakukan kedua hal ini. Kenapa? Sebab al-wirid, zikir yang diajarkan di pondok pesantren itu bisa menenangkan hati kita dalam keadaan gundah. Maklum hadirin, namanya santri, kita juga pernah jadi santri. Jauh dari orang tua, jauh dari tempat tinggal kita. Mungkin lagi ada masa-masanya kita lagi sedih, masa-masanya kita ingat keluarga, masa-masanya kita ingat orang tua. Sebenarnya solusinya gampang, bukan nelfon orang tua, bukan. Kalau nelfon orang tua yang ada makin sedih kita. Lalu apa jalan keluarnya? Zikir pada Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Zikir itu bisa menenangkan hati. Ingat Allah. Baca Quran, baca wirid. Hal seperti bisa menenangkan kita hadirin. Sebab saya ingat
Dahulu Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, guru kami, hadirin, beliau saat itu belum ada tuh yang namanya Khulasatul Madad. Mungkin sekarang kita kenal ada buku wirid Khulasatul Madad punya Al-Habib Umar, dijadikan wirid harian tuh. Ada Khulasatul Madad, sebab musababnya dibuat, hadirin, itu sebab angkatan pertama dahulu, seperti Al-Habib Jindan, Al-Habib Mundir, Allah yarhamuh, begitu juga Al-Habib Saleh Jufri, angkatan pertama dari murid-murid pertamanya Al-Habib Umar, berangkat ke kota Syihir, tinggal di sana, belajar ilmu agama Allah, wirid sedikit. Dan Habib Umar kala itu sering dakwah keluar, hadirin, berdakwah ke pelosok sana, ke pelosok sini. Kadang murid ditinggal oleh Habib Umar, diwakilkan dengan guru-guru yang lain. Ada satu orang saleh di sana, juga salah satu pengajar, namanya Syekh Abdul Karim Al-Malahi. Syekh Abdul Karim Al-Malahi, beliau melihat ini santri begitu ditinggal Habib Umar mulai berubah, mulai ada pelanggaran, mulai malas ibadah, mulai begini dan begitu. Diperhatikan, dicari tahu apa sebabnya. Subhanallah, dia ambil kesimpulan sebabnya satu, kenapa? Kurang wirid, kurang zikir. Maka setelah Habib Umar pulang, ditegur Habib Umar, ya Habib Umar, tolong buatkan wirid khusus buat santri-santri engkau. Sebab wirid itu bisa menenangkan hati mereka. Sebab waktu engkau pergi, mereka mulai melakukan ini, melakukan itu, ada pelanggaran ini, melakukan pelanggaran itu. Maka disusunlah jadi kitab Khulasatul Madad, dibaca setiap hari, hadirin. Kita di sini tergantung apa yang sudah diaturkan oleh pondok pesantren, itu yang kita baca, itu yang bisa menenangkan jiwa kita. Ya Rabb, insyaallah kita semua diberikan oleh Allah futuhal arifin, dijadikan para ulama ul amilin, orang-orang yang mau berkhidmah di jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan insyaallah pondok pesantren Nurul Yakin selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi lentera penerang daripada kampung dan sekitarnya, menahirkan dari para ulama-ulama yang bisa membanggakan hati Nabi besar Muhammad. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala buat para guru, pondok pendiri, pondok pesantren dan lain-lainnya, insya Allah dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat, sehingga bisa selalu membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'tuma wa la taj'al fina wa la ma'ana shaqiyan wa la mahruma. Allahumma hadina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asar. Allahumma iftah 'alaina futuhal arifin, faqqihna fid din warzuqna kamal al-ikhlas wal yaqin waj'alna wa iyyahum min al-ulama al-amilin bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya al-fakir mohon maaf, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih banyak kita aturkan kepada Habib yang telah memberikan nasihat untayan mutiara. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita amalkan, dan mudah-mudahan kehadiran beliau beserta para guru-guru kita menjadi sebab Allah bukakan pintu keberkahan, sehingga Nurul Yakin dari hari ke hari lebih baik dan lebih baik dan lebih baik itu seterusnya. Mudah-mudahan yang santri, yang itu yang sedang menuntut ilmu, semakin bertambah kesungguhan kita, semakin bertambah kesungguhan, keikhlasan usaha kita dalam menuntut ilmu, dan semoga nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Habib, mengamalkan wirid-wirid, menjaga waktu, menyusun kegiatan dengan disiplin, mudah-mudahan bisa kita amalkan. Karena tidak mungkin cita-cita yang besar, keinginan yang besar itu bisa kita wujudkan tanpa ada usaha yang besar, tanpa ada kesungguhan dan keseriusan dari hati kita yang paling dalam. Sekali lagi, mudah-mudahan seluruh nasihat ilmu yang beliau sampaikan bisa kita amalkan. Semoga menjadikan masing-masing kita
tanpa terkecuali, mulai dari guru-guru, santri, seluruh kita yang hadir mendapatkan kebaikan, mendapatkan keberkahan dari apa yang disampaikan oleh Al-Habib, menjadi pembuka dan menjadikan diri kita lebih baik dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu barangkali acara kita siang ini. Mudah-mudahan karena ditutup dengan doa Maulid, semoga doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.